Bab 023. Kevin sampai di kediaman Kendra. Nampak Kla yang sedang bermain ditemani pengasuhnya. Ketika sedang bermain, Kla bingung melihat sebuah mobil memasuki halaman rumahnya. Ada rasa penasaran dan takut yang memenuhi pikirannya. Namun saat Kevin keluar dari mobil, Unchle Sino. Kla berlari dan menghambur ke dalam pelukan Kevin. Halo Princess, kau merindukan aku. Iya Uchnel, mana Kak Kevin? Kla melihat ke arah mobil namun hanya ada seorang perempuan muda dan cantik yang berada di samping pintu mobil. Dia siapa Unchle? Kla melihat Vita dengan ragu. Halo, aku Vita, Princess Claretta. Vita menghampiri Kla. Kla tersenyum saat mendengar kata Princess. Benar Auntie, aku Princess Kla. Kata Momi, aku akan mempunyai adik laki-laki. Jadi aku anak Momi sama Dedi yang paling cantik. Vita dan Kevin tertawa melihat Kla yang bercerita dengan gaya khas anak-anaknya. Bahkan beberapa kata sulit untuk dimengerti oleh Vita dan Kevin. Baiklah kakak Princess, apa kamu mau ikut dengan Unchle untuk bertemu dengan Little Boys? Kevin menggendong tubuh Kla. Memangnya mereka di mana? Mata Kla berbinar saat mendengarnya. Namun tiba-tiba, tapi Momi bilang aku nggak boleh kemana-mana selain Dedi yang jemput. Jadi kayaknya aku nggak bisa ikut deh Unchle. Maafkan aku ya, Kevin semakin gemas saat Kla memanyunkan bibirnya dan pipinya yang gembul. Ya sayang sekali, padahal Unchle kesini buat jemput kamu. Disuruh Momi sama Dedi loh, Kevin pura-pura terlihat sedih. Benaran Unchle? Baiklah aku siap, Kla kembali memeluk Kevin. Vita hanya tertawa melihat dua orang yang sedang berbicara dengan sangat akrab itu. Baiklah Princess, kita berangkat. Kevin dan Vita berpamitan dan pergi meninggalkan halaman rumah. Kla duduk di pangkuan Kevin saat menyetir, dia bercerita banyak hal. Unchle, kata Momi aku akan mempunyai dua adik laki-laki. Tapi itu pasti sangat merepotkan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan rumah saat mereka hadir, Kla menepuk dahinya. Hahaha kenapa kamu begitu cerewet? Kamu benar-benar mirip momimu. Dedi juga berkata begitu, Kla menyilangkan kedua tangannya di atas dadanya. Memang begitu, kamu sangat mirip dengannya. Memangnya Unchle kenal Momi? Tentu saja Unchle kenal momimu. Unchle mengenalnya sejak seusiamu. Benarkah? Lalu bagaimana? Mata Kla berbinar ingin mendengar cerita lebih lengkapnya. Momimu dulu penakut. Masa dia takut dengan badut? Kami pernah bermain ke teman wisata, dia menangis karena melihat badut, Kla tertawa mendengar cerita Kevin. Dasar Momi, sungguh memalukan, Kla mencebikkan bibirnya. Lalu apa benar Momi mirip denganku? Sangat mirip, bahkan matanya, hidungnya, bibirnya, pipinya sangat mirip denganmu. Kenapa Momi meniru wajahku? Vita dan Kevin tertawa saat melihat Kla yang tidak terima kalau wajahnya mirip dengan Viana. Tapi dia cantik kan? Jadi tidak apa-apa kalau wajahmu mirip dengannya. Dek tiba-tiba hati Vita merasa sakit, entah sejak kapan dia merasa nyaman saat bersama Kevin. Namun sampai saat ini hubungan mereka belum jelas, Kevin hanya meminta Vita selalu menemaninya tanpa kejelasan sebagai siapa. Apakah sebagai pengasuh Evin atau sebagai ibu dari Evin? Sebenarnya dia berharap Kevin memberikan kepastian kepadanya. Pikirannya kini tidak fokus lagi kepada pembicaraan Kevin dan Kla. Wajahnya dia alihkan kepada pemandangan yang ada di luar jendela. Kevin mengajak Kla ke sebuah mall untuk membeli hadiah untuk adiknya. Kita akan membeli sesuatu dulu untuk adikmu. Kevin dan Vita menuruni mobil, Kla nampak berada dalam gendongan Kevin. Kla memilihkan beberapa mainan untuk adiknya, tapi sepertinya ini kurang cocok. Aku ingin yang berwarna pink atau purple. Kevin menuntun Kla, tapi adikmu boys. Mereka tidak menyukai pink ataupun purple. Baiklah aku akan membelikan mereka ini. Kla memilih beberapa pakaian anak laki-laki dan Kevin memilih stroller bayi khusus untuk anak kembar. Selain itu dia juga membelikan beberapa baju untuk Kla karena dia takut Kla akan mengalami cemburu kepada adik-adiknya.
Sesampainya di rumah sakit, Kla menemui ruangan Fiana terlebih dahulu bersama Vita. Mommy, Daddy, Kla memeluk Kendra dan bergelayut kepadanya. Halo Princess, selamat ya kamu sudah menjadi seorang kakak. Mana baby boysku Daddy? Uncle bilang mereka sudah lahir. Tentu saja mereka sudah lahir, lihatlah perut Mommy, Fiana mengusap perutnya yang sudah mengecil. Di mana mereka Mommy? Tiba-tiba Kevin datang membawa beberapa bingkisan yang diletakkan di dalam stroller bayi. Lihatlah Mommy, aku membelikan hadiah untuk baby boys. Bebarkah? Kamu membeli dengan siapa? Kendra menatap Kla. Sama Uncle Zino. Mereka tertawa melihat tingkah polosnya Kla. Kenapa kau repot-repot membelikan ini semua? Seharusnya kami yang berterima kasih kepada kalian, Kendra menepuk pundak Kevin. Ini bukan untukmu bro, ini untuk baby boys. Jadi jelas tidak merepotkanku. Sekali lagi terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawa Fiana, Evin memeluk Kevin. Tenang aja, lo masih pantas untuk bahagia. Dan hanya ini yang bisa gue lakukan, Kevin menghampiri Kla dan memberikan salah satu bingkisan. Ini untukmu Princess, selamat karena sudah menjadi seorang kakak. Untukku. Terima kasih Uncle, Kla memeluk Kevin. Tak lama kemudian perawat membawa dua bayi yang baru selesai dimandikan. Kla sangat antusias, wow mereka benar-benar dua, mereka adikku, Kla melompat bahagia. Fiana memperhatikan mereka dengan air mata di sudut matanya. Kevin melihat wajah Fiana sejenak, kemudian pikirannya bergumam, kau sangat pantas mendapatkan kebahagiaan seperti ini Fiana. Ada perasaan senang, terharu dan sedih karena pernah menyakitinya. Hari sudah malam, Kevin dan Vita berpamitan untuk pulang. Mereka berada di dalam mobil saat lampu-lampu di jalanan menerangi seluruh kota. Aku sangat bahagia melihat keluarga mereka. Mereka terlihat saling menyayangi, Vita berhenti tersenyum saat mengingat kehangatan keluarga Fiana dan Kendra. Kamu benar, mereka terlihat sangat bahagia. Mereka sangat pantas mendapatkannya. Oh ya berapa umur Kla? Dia benar-benar menggemaskan. Dari dulu aku sangat menyukai anak-anak, apalagi anak perempuan seperti Kla. Usianya hampir sama dengan Evin, hanya beda beberapa bulan. Menggemaskan sekali dia. Dari dulu aku selalu berharap mempunyai anak perempuan yang menggemaskan kalau aku sudah menikah. Apalagi kalau anak itu kembar, Vita tersenyum senang saat membayangkan dirinya menggendong dan mengasuh anak-anaknya. Semoga kamu segera menemukan orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupmu. Vita terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Kevin, kenapa dia berkata seperti itu. Apa itu artinya? Apa maksud perkataannya waktu lalu adalah, tanpa terasa Vita meneteskan air matanya. Aku benar-benar bodoh. Aku pikir kisah Cinderella benar adanya. Namun ternyata itu hanyalah dunia dongeng. Sepanjang perjalanan Vita lebih banyak berdiam diri. Begitupun Kevin yang hanya berfokus pada jalanan. Ada yang mengganjal di hati mereka namun sulit untuk diungkapkan. Sesampainya di halaman rumah Vita, besok aku akan menjemputmu seperti biasa. Tidak usah Tuan. Saya akan berangkat bersama Kak Bianca saja, Vita menundukkan kepalanya. Apa kamu baik-baik saja? Ya, saya baik Tuan, Vita memaksakan senyumnya. Sepertinya tidak, apa hari ini aku menyakitimu? Tidak Tuan, Anda sangat baik. Mana mungkin Anda menyakitiku? Vita semakin salah tingkah saat Kevin memfokuskan pandangannya. Aku harap besok moodmu sudah kembali membaik. Besok aku menjemputmu seperti biasa dan selamat beristirahat. Kevin memasuki mobil tanpa menunggu persetujuan Vita. Vita hanya menatap mobil Kevin yang semakin menjauh. Ada perasaan sedih, kecewa pada dirinya. Namun dia menepisnya kembali, mungkin dia terlalu berharap sehingga merasa dikecewakan. Beberapa hari berjalan seperti biasa, Vita kembali menjaga Evin. Hari ini Fiana pulang dari rumah sakit. Evin yang mendengar kabar Fiana yang mempunyai dua bayi laki-laki ingin segera menghampirinya. Kapan kita akan ke rumah Uncle Ken Daddy?
Sejak pagi Evin selalu merengek meminta Kevin mengantarnya ke rumah Kendra. Nanti pulang kerja Dedi ya boy. Lama Dedi, aku akan pergi bersama Kak Vita. Kalau begitu, setelah makan siang ya, Kevin meninggalkan Evin bersama Vita karena Kevin harus menemui kliennya. Kak Vita sudah bertemu baby boys-nya Aunty Viana. Sudah tuan muda. Kenapa tidak mengajakku? Aku marah, Evin menyilangkan tangannya di atas dadanya. Waktu itu kami tidak sengaja bertemu di rumah sakit. Lagi pula Dedimu bilang nanti setelah makan siang kita akan berangkat menemui baby boys. Kalau begitu ayo kita makan siang sekarang Kak. Tuan muda, bukankah kita baru saja sarapan? Tapi aku ingin segera berangkat, Evin terus merengek dan Vita hanya menggelengkan kepalanya. Kedatangan Viana disambut haru oleh kedua mertuanya. Mary dan Sally pun berada di sana untuk menyambut sahabatnya. Saat mobil Kendra memasuki halaman rumah, Viana melihat orang-orang yang ia sayangi menghampirinya. Apa ini rencanamu Bie? Air mata Viana sudah tidak bisa dibendung lagi. Tidak, mereka menyayangimu dengan tulus sayang, Kendra mengusap pipi Viana yang dipenuhi air mata. Mereka turun dari mobil bersama dua orang perawat yang menjaga bayi mereka. Viana mendapatkan pelukan hangat dari keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mana keponakanku? Sally menghampiri dua orang perawat. Lucu sekali mereka Vina, Sally menggendong salah satu bayi Viana dan Mary pun menghampirinya. Masuklah sayang, kamu masih harus banyak beristirahat, Viana digiring oleh Ibu Kendra. Baik Bu, terima kasih. Sesampainya di rumah, Viana benar-benar terharu saat melihat rumahnya sudah penuh dengan hiasan-hiasan yang disiapkan untuk menyambut kedatangannya. Kau suka Vina? Mary terlihat bahagia saat melihat sahabatnya begitu takjub. Sangat, sangat bahagia. Terima kasih kalian semua. Aku sangat menyayangi kalian, air mata Viana kembali mengalir di pipinya. Kenapa Aunty Mei membuat momiku menangis? Kla memisahkan Mary dan Viana dengan tangan berada di kedua pinggangnya. Mereka hanya tertawa melihat tingkah Kla. Jaga momimu, jangan sampai dia menangis lagi, Mary menggendong tubuh Kla. Siap Aunty, Mary mencubit pipi gembul Kla dengan gemas. Babi Nathan dan babi Natar pun menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Sore hari Kevin, Vita dan Evin berkunjung ke kediaman Viana dan Kendra. Kak Evin, Kla menghampiri mereka ketika melihat mereka di ruang tamu. Halo Kla, mana adik bayimu? Aku tidak sabar ingin melihatnya, Evin terlihat mencari ke segala arah. Momi sedang mengganti popoknya, tunggulah sebentar, Kla meninggalkan mereka dan bermaksud untuk memanggil Viana. Namun langkahnya terhenti saat Kendra dan Viana membawa Nathan dan Natar di pangkuan mereka. Dedi, coba lihat, mereka benar-benar ada, Evin terlihat bahagia. Tentu saja boy mereka ada. Viana dan Kendra duduk berdampingan, Kla dan Evin menghampiri mereka. Kak Evin, ini namanya Denatal dan ini Denatal, Kla menunjuk adiknya secara bergantian. Kenapa nama mereka sama? Evin kebingungan. Tidak sama, ini Natal yang ini Natal, Kla mempertegas suaranya. Semua yang ada di ruangan itu tertawa melihat tingkah menggemaskan Kla. Yang benar, Nathan dan Nathan sayang, Viana meluruskan. Iya maksudku itu Momi, Kla terlihat merajuk. Kla dan Evin terlihat kelelahan hingga mereka tertidur. Kevin dan Kendra memilih taman belakang untuk mereka mengobrol. Sedangkan Vita dan Viana, mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol, bahkan Vita menggendong babi Nathan dan babi Natar bergantian. Vita yang ramah kini terlihat akrab bersama Viana. Mereka sangat lucu. Tentu saja, mereka terlihat sangat mirip, Viana melihat Nathan dan Natar secara bergantian. Dokter bilang, mereka kembar identik, jadi akan terlihat sangat mirip. Aku benar-benar tak sabar melihatnya tumbuh besar, Vita melihat mereka dengan gemas. Sejak dulu aku ingin sekali punya anak kembar. Semoga saja ya. Tapi menikah dulu, baru punya anak, mereka tertawa bersama. Aku ingin sekali menikah Kak,
dan berkeluarga. Teman-temanku di desa sudah banyak yang berumah tangga. Jangan terburu-buru, pilihlah calon suamimu dengan benar. Memangnya kamu sudah mempunyai calon? Belum Kak, tapi beberapa waktu lalu. Vita menceritakan kedekatannya dengan Kevin. Oh begitu ya, ada perasaan khawatir dari Fiana kepada Vita, namun dia tidak bisa menceritakan masa lalunya bersama Kevin. Menurut Kak Vina, Tuan Kevin bagaimana orangnya? Aku dengar kalian sudah saling mengenal sejak lama. Ya, oh itu, kebetulan ayah kami saling mengenal makanya kami sering bertemu dan saling mengenal juga. Aku lihat, Tuan Kevin sangat menyayangi anaknya. Itu yang membuatku kagum kepadanya. Fiana nampak sedikit terkejut, oh itu. Ya, dia sangat menyayangi Evin. Pertama bertemu dengannya, aku mengira dia seperti bos pada umumnya, cuek kepada keluarga dan terlihat menutup diri. Namun Tuan Kevin tidak seperti itu, dia sangat peduli kepada Tuan Evin. Bahkan dia selalu membawa Tuan Evin ke kantor hanya karena ingin memperhatikannya. Fiana hanya menganggukkan kepalanya mendengarkan cerita Vita. Kak Vina, boleh aku bertanya sesuatu? Iya kenapa Vita? Tapi maaf jika ini menyinggung perasaanmu. Aku tidak akan memaksamu untuk menjawabnya. Baiklah, aku tidak akan memaksakan diri untuk menjawab. Jadi apa yang ingin kamu tanyakan? Vita tersenyum kemudian secara hati-hati dia bertanya, apa benar Kak Fiana adalah mantan istri Tuan Kevin? Fiana nampak terkejut, kamu mengetahuinya. Tidak, aku hanya menebak. Aku pernah mendengar nama mantan istri Tuan Kevin adalah Fiana, dan tanpa sengaja aku mendengar pembicaraan Tuan Kevin bersama kelas saat di mobil. Ada beberapa pembicaraan Tuan Kevin yang menunjukkan kalau kalian saling mengenal dengan sangat baik. Fiana memaksakan senyumnya, itu hanya masa lalu bagi kami. Sekarang aku sudah menemukan kebahagiaan, dan aku harap Kevin menemukannya juga. Tanpa Vita dan Fiana ketahui, Kevin memperhatikan mereka dari kejauhan saat Kendra mendapatkan telepon dari klien. Ada perasaan bersalah kepada Vita maupun Fiana. Bagaimanapun Kevin sudah menyakiti perasaan Vita. Walaupun Vita hanya berstatus sebagai pengasuh Evin, namun itu karena dia menyayangi Evin. Vita lulusan terbaik di universitasnya, dia mendapatkan beberapa panggilan beasiswa dari universitas ternama, namun dia menolaknya karena dia sudah terlanjur menyayangi Evin. Kevin sangat menghargai pengorbanan Vita untuk Evin, namun dia juga tidak bisa membiarkan Vita terjebak dengan dirinya. Vita mempunyai masa depan yang sangat cerah, apalagi dia berkeinginan mempunyai anak kembar. Kevin tidak bisa mengabulkan keinginannya. Begitupun kamu Vita, kamu berhak mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Kevin menatap Vita dari kejauhan.